Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar di Kepulauan Maluku yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa. Selain itu, proses Islamisasi yang terjadi di kedua kerajaan ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan budaya dan sosial masyarakat Maluku. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang sejarah berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate yang awalnya dikenal dengan nama Kerajaan Gapi berdiri pada tahun 1257 Masehi. Pendirinya adalah Bab Masyur Malamo, juga dikenal sebagai Momole Chiko, seorang kepala kampung Sampalu. Kerajaan ini lahir dari kesepakatan 4 kampung utama di Pulau Ternate, Tobona, Foromadiahi, Sampalu, dan Gamlamlo yang dipimpin oleh para Momole. Mereka bersatu untuk memperkuat pertahanan dan kekuasaan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan dari luar dan meningkatnya arus perdagangan rempah-rempah. Menurut tradisi setempat, Bab Mansur Malamo dianggap sebagai keturunan dari Jafar Shadiq, seorang tokoh berdarah Arab yang diyakini sebagai nenek moyang raja-raja di Maluku, terutama Ternate dan Tidore. Silsilah ini memberikan legitimasi religius dan politik bagi para raja di kawasan tersebut. Seiring berkembangnya waktu, Kerajaan Ternate menjadi salah satu pusat kekuatan maritim dan perdagangan terpenting di wilayah timur Nusantara, khususnya karena komoditas unggulan berupa rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Nah, yang kali ini sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan besar di Kepulauan Maluku yang berdiri sekitar abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1081. Kerajaan ini didirikan oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil yang menurut silsilah setempatnya masih memiliki hubungan darah dengan pendiri Kerajaan Ternate, Masyur Malamo. Keduanya dipercaya sebagai keturunan dari Jafar Shadiq, seorang ulama Arab yang datang ke wilayah timur Indonesia dan menjadi leluhur raja-raja Maluku. Pada awal berdirinya, Kerajaan Tidore belum bercorak Islam dan masih bersifat lokal tradisional. Pusat kerajaannya berada di Gamnaha dan berkembang menjadi kekuatan maritim yang sangat penting di kawasan timur Indonesia. Posisi geografisnya yang strategis di tengah jalur perdagangan rempah-rempah menjadikan Tidore sebagai mitra dagang yang diperhitungkan. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah cengkeh dan pala, dua rempah yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional saat itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jasa para penguasa dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama ada Kesultanan Ternate. Bidang politiknya yaitu Sultan Ba'abullah tahun 1570 sampai 1583 berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate hingga mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Yang kedua ada Sultan Hairun Jamil dari tahun 1535 sampai 1570, yaitu melawan dominasi Portugis yang mencoba memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua ada bidang ekonominya. Sultan Ba'abullah meningkatkan perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh yang menjadi komoditas utama dan sumber kekayaan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara, menarik perdagangan dari Arab, Melayu, dan Tiongkok. Yang ketiga ada bidang sosial. Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500, yaitu mengislamkan Kesultanan Ternate dan mengganti gelar raja dari Kolano menjadi sultan, serta menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan. Penyebaran Islam di Ternate membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat, termasuk dalam sistem pendidikan dan hukum. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Tidore. Yang pertama bidang politiknya. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin tahun 1797 sampai 1805 memimpin pemberontakan terhadap Belanda dan berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk melawan penjajah asing. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Seram, Kai, Raja Ampat, Makean, Halmahera, hingga Papua. Sultan Saifuddin tahun 1657 sampai 1689 berhasil menolak penguasaan VOC
terhadap wilayah Tidore dan mempertahankan kemerdekaan hingga akhir abad ke-18. Yang kedua, ada bidang ekonomi. Kesultanan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh, dan menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Sistem administrasi Kesultanan Tidore melibatkan pengumpulan upeti dan wilayah-wilayah taklukan dalam bentuk hasil bumi seperti masoi, pala, dan penyu. Yang ketiga, ada bidang sosial. Sultan Jamaluddin tahun 1495 sampai 1512, raja pertama Tidore yang memeluk Islam yang membawa perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Tidore. Masuknya Islam ke Tidore mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan koordinat sekitar 0 derajat 47 lintang utara, 127 derajat 23 bujur timur. Kerajaan Tidore terletak di Pulau Tidore, sebelah selatan Ternate dengan koordinat sekitar 0 derajat 40 lintang utara, 127 derajat 24 bujur timur. Kesimpulan, Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar di Maluku yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam. Kedua kerajaan ini berkembang pesat sejak abad ke-13 dan dikenal karena kekuatan politik serta hubungan internasionalnya. Nah guys, jadi kali ini aku ingin menjelaskan akhir dari kerajaan Ternate dan Tidore beserta peninggalannya dan pengaruhnya yang akhirnya hingga masa kini. Yang pertama ada akhir dari Kesultanan Ternate, yang dimana kemundurannya dan integrasi ke NKRI. Kesultanan Ternate mengalami kemunduran seiring dengan meningkatnya dominasi kolonial Belanda pada abad ke-17. Meskipun terdapat perlawanan dari bangsawan dan rakyat Ternate seperti yang terjadi pada tahun 1635 sampai 1646. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Ternate secara resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, menandai berakhirnya kekuasaan monarki secara politik. Nah, peninggalan sejarah Ternate yaitu Istana Kesultanan Ternate Kedaton Sultan Ternate yang dibangun pada 24 November 1813 oleh Sultan Muhammad Ali. Dan yaitu ada Masjid Sultan Ternate yang dibangun dengan bahan tradisional. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan masih digunakan untuk ibadah hingga masa kini. Yang ketiga ada Benteng Toluku yang awalnya dibangun oleh Portugis dan kemudian digunakan oleh Kesultanan Ternate. Benteng ini menjadi saksi sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Nah, pengaruh Ternate hingga masa kini yaitu Kesultanan Ternate meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya, termasuk dalam bidang arsitektur, seni, tradisi Islam. Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan akhir Kesultanan Tidore nih. Guys, jadi kali ini aku ingin menjelaskan akhir dari Kesultanan Tidore. Masih sama ya seperti Ternate, yang dimana kemunduran dan integrasi ke NKRI. Kesultanan Tidore mengalami kemunduran akibat politik adu domba oleh Spanyol dan Portugis, serta tekanan dari Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempahnya. Setelah wafatnya Sultan Nuku pada tahun 1805, Belanda berhasil menguasai Tidore. Namun Kesultanan Tidore tetap mempertahankan eksistensinya hingga akhirnya bergabung dengan NKRI setelah Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya peninggalan sejarah, yang dimana Istana Kesultanan Tidore atau Kadato Kie. Istana ini masih berdiri dan menjadi simbol kebesaran Kesultanan Tidore serta digunakan untuk kegiatan budaya dan pemerintah adat. Yang kedua ada Benteng Tahulu, yang dimana dibangun oleh Spanyol pada tahun 1610. Benteng ini digunakan untuk mengamati perairan dan dataran Tidore. Dan yang ketiga ada Masjid Kesultanan Tidore, yang dimana masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan dan simbol masuknya Islam ke Tidore sejak masa Sultan. Nah, pengaruhnya hingga kini, Kesultanan Tidore meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk dalam bidang arsitektur, seni,
dan tradisi Islam. Pengaruhnya sama ya seperti Ternate. Nah guys, jadi seperti itu penjelasan dari kita tentang sejarah Ternate dan Tidore, yang dimana kita menjelaskan peninggalannya, sejarahnya, dan dari tahun ke tahunnya, dan begitupun peninggalannya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.